Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dapat bertemu kembali pada hari ini ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum itu ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Syifa, Eli, Doni, hadir ya semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di tengah pandemi ini kita harus selalu menjaga kesehatan. Kita harus selalu memakai masker, jaga jarak, kemudian jangan berkerumun. Ya, kita akan mempelajari apa hari ini? Ada yang tahu? Ya, kita akan mempelajari adab sholat dan berzikir. Kenapa sih kita itu harus memiliki adab dalam sholat dan berzikir? Ya, nanti akan kita bahas di selanjutnya ya. Sekarang coba kalian buka halaman 10. Ya, kalian amati gambar pada lembar tersebut. Itu ada 2 gambar. Kalian amati, kemudian silakan kalian berpendapat. Silakan. Ya, Siva gimana? Ya, betul. Gambar 1 itu menerangkan atau menggambarkan seorang ketika sholat gitu. Gambar 2? Ya, betul. Gambar 2 menerangkan atau menggambarkan seorang dalam berzikir. Nah, silakan kalian berdiskusi mengenai adab sholat dan adab berzikir. Ibu akan membagi kalian 2 kelompok. Yang kelompok pertama akan membahas adab sholat. Yang kelompok 2 membahas adab berzikir. Ya, silakan kalian berdiskusi. Nanti perwakilan dari kelompok kalian maju ke depan atau bacakan di tempat duduk jawaban dari soal ini. Gitu ya? Sudah? Ya. Silakan untuk perwakilan kelompok pertama mengenai adab sholat. Silakan siapa yang mau menjawab? Ajukan tangannya. Ya, Siva silakan. Ya, betul. Yang pertama adab sholat yaitu menjaga waktu dan adabnya. Yang kedua apa? Ya, betul. Yang kedua membersihkan najis jika ada gambar atau tulisan yang mengganggu. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu 2 poin ini. Yang pertama, menjaga waktu dan adabnya. Maksudnya itu gimana? Ya, sholat itu ada pada beberapa waktu. Ada berapa waktu? 5 waktu. Jadi ketika kita akan sholat subuh, apakah boleh dikerjakan di waktu sholat zuhur? Jelas tidak boleh. Kita harus sesuai dengan waktunya, seperti ya. Yang kedua, membersihkan najis jika ada atau gambar tulisan yang mengganggu. Jadi ketika kita akan sholat, pada tempat yang kita akan gunakan itu terdapat najis, kita harus membersihkannya terlebih dahulu. Jika ada gambar-gambar yang mengganggu pun, kita harus menyingkirkan terlebih dahulu. Ya. Yang ketiga ada memakai pakaian yang bersih. Yang keempat ada apa kita? Ya, menyesal atau sedih ketika tidak melaksanakan sholat. Selanjutnya
apa? Seakan-akan itu sholat yang terakhir. Nah, yang ketiga, memakai pakaian yang bersih. Ketika kita akan sholat, kita itu harus menggunakan pakaian yang bersih, sopan, rapi, dan kalau bisa itu harus wangi. Karena ketika kita akan sholat itu, kita akan menghadap kepada Allah. Kita harus memiliki pakaian yang bersih. Nah, selanjutnya, menyesal atau sedih ketika tidak melaksanakan sholat yang sempurna. Yang nomor 5, sholatlah seakan-akan itu sholat yang terakhir. Kenapa begini? Karena ketika kita akan sholat, kita merasa itu adalah sholat yang terakhir, kita akan khusyuk dalam mengerjakannya. Seperti ya. Selanjutnya, ada berzikir. Ini untuk kelompok 2. Silakan, siapa yang mau mewakili? Eli? Ya, silakan. Yang pertama apa? Ya, betul. Berzikir dengan wirid yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, kita juga ketika akan berzikir, kita harus mencontoh Rasulullah. Karena apa? Rasulullah adalah panutan bagi seluruh umat, gitu ya. Yang nomor 2, apa ini? Ya, mencoba memahami makna dan khusyuk. Nah, ketika kita akan berzikir, kita itu harus mengusahakan untuk memahami arti makna zikir yang kita kerjakan, dan juga kita itu harus khusyuk agar apa? Agar zikir kita itu diterima oleh Allah, gitu ya. Yang nomor 3 ada tempat suci. Ini sama dengan adab sholat. Ketika kita akan sholat ataupun berzikir, kita harus memilih tempat yang suci, bersih, gitu ya. Yang nomor 4 ada mewangikan pakaian, tempat, dan bersih. Ini juga hampir sama dengan adab sholat. Ketika kita akan sholat, kita harus memakai pakaian yang bersih, sopan, menutup aurat tentunya. Dan juga tempat itu harus terhindar dari najis, gitu ya. Selanjutnya nomor 5 ada memilih tempat yang suci dan sunyi. Kenapa harus sunyi? Ya, sebenarnya itu kita boleh saja mengerjakan di tempat yang ramai, tapi ketika kita akan memperoleh kekhusyuan, kita harus memilih tempat yang sunyi agar kita itu fokus dan khusyuk kepada Allah, gitu. Nah, sudah paham ini? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Sudah paham semuanya ya? Ya, alhamdulillah. Nah, pertemuan kali ini untuk kesimpulannya adalah ketika kita akan sholat, kita harus suci pakaian, suci tempat. Kita harus memperhatikan waktu, memperhatikan pakaian yang kita gunakan, gitu ya. Nah, untuk adab berzikir, kita harus mencontoh Rasulullah. Kita juga memahami makna agar kita itu khusyuk dalam mengerjakan. Tempatnya juga harus suci. Kemudian pakaian yang kita gunakan, tempat itu harus bersih, dan juga tempat yang sunyi agar kita itu khusyuk, gitu ya. Nah, adab-adab ini, adab sholat dan adab berzikir itu sangat penting bagi
kita umat Islam agar semakin sempurna ibadah kita terhadap Allah, gitu ya. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Pertemuan kali ini Ibu cukupkan. Apabila tidak ada yang bertanya, Ibu akan memberikan tugas untuk pertemuan berikutnya ya. Silakan nanti tugas ini bisa dikumpulkan pada ketua kelas, gitu ya. Ya, terima kasih atas perhatian dan konsentrasinya. Apabila banyak kesalahan, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.